Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Plan Design bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat composite curve diagram dan mencari pinch point, baik menggunakan metode grafis ataupun dengan menggunakan metode tabel. Nah, tujuan dari pembuatan composite curve dan pencarian titik pinch point adalah untuk mengintegrasikan panas dari sebuah rangkaian alat penukar panas pada pabrik yang sedang kita rancang ya. Nah, kemarin kita sudah ada contoh soal seperti ini ya. Kalau dilihat dari sistem ini secara keseluruhan, maka bisa kita hitung untuk beban dari pemanasnya ya, beban dari reboilernya itu adalah 3.200 ditambah dengan 2.500 jumlahnya sehingga 5.700 kilowatt. Lalu dengan cara yang sama untuk beban dari kondensernya penjumlahan dari 1980 dengan 3.520 ya, hasilnya adalah 5.500 kilowatt sehingga totalnya ya. Jadi tanpa adanya integrasi panas, ternyata beban dari alat penukar panas ini mencapai 11.200 kilowatt. Nah, lalu saya sudah sering kali menyampaikan kalau untuk integrasi itu ada kaidahnya sendiri ya, ada kaidahnya sendiri. Nah, ini ada salah satu contoh hasil integrasi panas yang sudah saya buat. Nah, ini coba kita lihat ya. Jadi ternyata pada pemanas yang pertama ini dia dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Ini ada alat penukar panas ya, yang dikontakkan dengan produk yang lain ya, produk keluaran reaktor. Jadi umpannya dipanaskan menggunakan output dari reaktor. Jadi panasnya, semua panas dari keluaran reaktor ini digunakan untuk memanaskan umpan dari 50 hingga suhunya yang belum kita tahu. Ini bisa dihitung, sebenarnya bisa dihitung karena FCP-nya sudah kita tahu dan bebannya juga kita tahu 1980. Jadi kalau yang keluar dari reaktor ke flash ini kan bisa dilihat di sini ya 1980. Nah, ini dipakai semua. Artinya masih ada sisa 3.200 dikurangi 1980 ya. Di sini berarti masih ada harus membutuhkan pemanas sebesar 1220 agar suhunya mencapai 210 derajat Celcius. Nah, lalu kemudian produk dari flash itu ya, yang produk bawahnya itu ternyata dikontakkan dengan hasil atas. Nah, ini kalau dilihat mungkin ini berarti kelihatannya concurrent ya, walaupun kita belum tahu jenis heat exchanger-nya apakah dia concurrent atau counter current, tapi ini hanya untuk memudahkan menjelaskan, oh ternyata panas yang di bawah ini dia ditukar dengan panas yang ada di atas. Nah, ini sebesar 880 kilowatt. Nah, karena yang di atas yang di bawah itu 3.520 ya, tapi yang digunakan hanya 880 kilowatt. Sehingga masih dibutuhkan lagi pemanas 2640 dan pendinginnya 2640 kilowatt agar suhunya 60 dan produk atasnya masih dipanaskan kembali sebesar 1620 kilowatt. Nah, dengan contoh integrasi panas ini ya bisa kita hitung kalau untuk heat recovery-nya ya. Kalau untuk heat recovery itu berarti yang kita efisiensikan. Yang kita efisiensikan bisa dihitung dari penjumlahan antara 1980 ditambah dengan 80 ini ya. Panas yang ini dan yang ini. Lalu kemudian untuk cold stream utility-nya masih membutuhkan 2640 kW, sedangkan hot stream-nya masih memerlukan 2840 ya. Ini penjumlahan, ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari 1620 dengan 1220 kW. Ini totalnya 8340 ini secara keseluruhan, sehingga kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi yang membutuhkan 11.000, sekarang hanya 8.000, maka kita dengan integrasi panas ini membutuhkan hanya
bisa menyimpan sebesar 2860 kilowatt. Nah, itu energi yang bisa kita simpan. Jadi penghematan energinya cukup besar ya kalau di industri. Lalu kemudian, nah ini kita masih tidak tahu apakah ini dia sudah mengikuti kaidah dari integrasi panas atau belum. Bagaimana caranya? Nah, inilah gunanya pinch point. Ini kita gambar seperti ini. Kita gambar seperti ini ya. Kita gambar seperti ini yang di bawah ini hanya sebagai garis bantu saja. Jadi kita gambarkan pertama-tama adalah garis lurus seperti ini, garis vertikal ya, garis vertikal. Ini menandakan garis pinch point ya, garis pinch point. Dan ingat untuk pinch point ini ada dua karena kita menggunakan delta T minimum sebesar 20 derajat Celcius. Jadi delta T minimum ini dia mempengaruhi pinch point untuk yang hot stream dengan yang cold stream. Nah, ini adalah yang hot yang atas ya. Dia dari 220 menjadi 60 dan yang arus yang kedua dari 270 ke 160. Untuk yang cold stream dari 50 ke 210 dan yang terakhir dari 160 ke 210. Kebetulan pas pada titik pinch point-nya. Nah, kalau sudah silakan digambar apa namanya? Ya semaksimal mungkin bisa mewakili skala dari suhu ya. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau tidak ya sebisa mungkin kalau 50 oh ya harusnya lebih panjang daripada 60 kalau begini ya, lebih ke arah kiri. Jadi makin mendekati sana. Tapi ini eh, kalau 160 beda karena emang ini adalah titik pinch point-nya ya. Ini adalah titik pinch point-nya. Nah, kemudian kalau sudah dituliskan CP dan delta T-nya. Delta T-nya adalah delta T untuk dari titik yang paling ujung dengan pinch point. Jadi untuk yang stream pertama ini delta T-nya ada dua, di kiri dengan yang di kanan. Jadi yang di sebelah kiri adalah selisih antara 180 dengan 60 dan yang di sebelah kanan adalah selisih antara 220 dengan 180 dan begitu seterusnya untuk semua stream bisa dihitung. Nah, ini kan tidak ada untuk yang stream terakhir sehingga delta T-nya adalah 0 termasuk heat-nya juga sama dengan 0. Heat-nya pun juga sama, dia dihitung dari FCP, ini adalah FCP ya sebetulnya, ini adalah FCP, FCP dikalikan dengan delta T. Nah, ini adalah perkalian antara FCP dengan delta T. Kalau FCP-nya kan sama dalam satu stream. Kita buat rata-rata kemarin FCP-nya adalah untuk yang stream pertama itu 22, yang kedua 18, dan seterusnya. Oke ya, nah, ini adalah step pertama untuk membuat integrasi panasnya. Ya, step pertama untuk membuat dari integrasi panasnya. Lalu aturannya apa saja? Ya, aturannya apa saja? Jadi aturan yang pertama, CP. Oh ya, aturan yang pertama, yang bisa kita integrasikan itu hanya adalah panas yang berada di sisi pinch point yang sama. Jadi panas hot stream yang di sebelah kiri itu hanya bisa dipasangkan dengan cold stream yang di sebelah kiri. Jadi tidak bisa silang seperti ini. Ini kalau misalkan saudara mencoba, kalau misalkan kita mencoba silang gitu ya, nanti panasnya bisa cross. Ya, itu hasilnya tidak akan memungkinkan. Oleh karena itu, yang mungkin panasnya adalah di sisi yang sama, pinch point-nya. Ini yang di sebelah kanan juga bisa dipasangkan dengan hot stream dan cold stream yang di sebelah kanan. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, CP yang masuk, masuk mana? Masuk ke arah pinch point. Jadi kalau yang di ruas sebelah kiri, CP yang masuk adalah yang cold stream. Kalau di ruas kanan, yang masuk adalah hot stream-nya. Nah, oke ya. Rules yang kedua, CP yang masuk itu dia harus lebih kecil atau sama dengan CP yang keluar. Ya, CP-nya ini ternyata FCP ini dia sangat berpengaruh untuk melakukan integrasi panasnya. FCP yang masuk itu harus lebih kecil atau sama dengan CP yang keluar. Lalu kemudian yang ketiga ya,
kita maksimalkan penukaran panas pada satu stream. Jadi misalkan ini contohnya, jadi kalau untuk yang CP tadi bisa dilihat ya, ternyata untuk yang stream yang ketiga ini tidak bisa dipasangkan dengan yang kedua. Tidak bisa dipasangkan dengan yang kedua. Tapi dia bisa dipasangkan dengan yang ketiga. Ya, dengan yang pertama. Dengan yang pertama. Jadi CPI-nya harus lebih kecil atau sama dengan CP yang out. Nah, ini kita bisa habiskan semuanya streamnya 2200 ini ke dalam semua yang pada stream 1. Jadi semua pada stream 3 itu bisa kita maksimalkan recovery-nya dengan menggunakan stream dari nomor 1. Itulah kita yang dimaksud dengan set maximum heat recovery ya. Kita maksimalkan recovery panasnya. Nanti kalau masih ada sisa bagaimana? Nah, kalau masih ada sisa kita tinggal menambahkan heater ataupun coolernya. Heater ataupun coolernya. Ini di sini sudah ada 5 objek bantu ya. Ada lingkaran oranye, merah, biru. Yang merah ini saya asumsikan sebagai heater, biru cooler, yang kuning ini adalah integrasi antara dua stream. Nah, tadi sudah saya contohkan ya untuk yang pertama. Untuk yang stream ketiga ini bisa kita pasangkan ya, bisa kita pasangkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini saya akan pasangkan. Nah, ini saya beri nama heat exchanger 1. Heat exchanger 1. Lalu yang ditukar panasnya dengan menggunakan ini adalah sebesar 2200 ya, 2200 kilowatt. Inilah panas yang ditukar dengan menggunakan heat exchanger yang pertama. Yang di bawah berarti habis ya, ini kan sudah habis karena sudah ditukar panasnya. Yang di atas masih ada panas sebesar 440. Nah, inilah yang harus kita tambahkan cooler di sini. Kita tambahkan cooler di sini. Ya. Coolernya berarti sebesar 440. Nah, sebesar 440. Jadi panasnya totalnya adalah 2640, tetap sama. Jumlah panasnya tetap sama. Lalu kemudian yang kedua tidak ada pasangannya. Jangan dipaksakan lari ke sini ya. Kalau emang tidak ada pasangannya sudah tambahkan cooler saja di sini. Tambahkan cooler di sini sehingga panas dari cooler ini yang diperlukan adalah sebesar berapa? 360 kilowatt. Ya, 360 kilowatt. Ini adalah untuk yang cooler yang berikutnya. Lalu kemudian yang di ruas kanan. Jadi yang ruas kiri sudah selesai ya, sudah habis semua panasnya. Yang atas 2640, yang kedua 360, yang di bawah juga 2200. Sekarang kita lihat pada stream yang di sebelah kanan ya. Panas yang di sebelah kanan. CP yang masuk, nah CP yang masuk berarti yang 1 dengan 2. Jadi ada 22 dengan 18. Harus lebih kecil sama dengan stream yang keluar. Stream yang keluar ada 20 dengan 50. Tapi ini kalau misalkan kita lihat ya, kebetulan saja, ini kebetulan ternyata CP yang paling besar itu kan stream yang paling bawah dan dia panasnya 2500 yang dilepas ya, 2500. Sedangkan untuk ini kalau kita jumlahkan ternyata juga hasilnya 2500. Dan ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat kalau CP-nya lebih besar yang keluar daripada yang masuk. Nah, dibandingkan kalau kita menghubungkan dengan yang stream ketiga, dia kan CP-nya kecil 20. Dia hanya bisa dipasangkan dengan stream yang kedua saja. Ya. Maka akan lebih efektif kalau misalkan kedua-duanya kita kontakkan langsung dengan stream yang keempat. Ya. Jadi ini langsung saya tambahkan saja di sini ya.
Kita tambahkan di sini. Nah, begini ya. Jadi, kok hilang? Nomor satunya hilang. Saya kembalikan dulu. Oke, ini saya berikan nama 2 dan ini saya berikan nama HE3. Nah, yang di atas ini dia habis ya, 880 ini habis. 880, lalu kemudian yang di bawah ini juga habis sebesar 1620 kilowatt. Yang bawah juga habis sama. Ini habis. Iya, habis. Hanya tinggal sistem yang ketiga. Nah, ini dia berarti membutuhkan pemanas. Ya, membutuhkan pemanas di sini. Pemanasnya berapa? Pemanasnya sebesar 1000 kilowatt. Oke, ya sudah semuanya sudah terpasang heater ataupun cooler serta alat penukar panas ya, alat penukar panas heat exchanger. Yang biru cooler, yang merah adalah heater, yang oranye adalah heat exchanger. Jadi menukarkan panas antara stream yang satu dengan stream yang lainnya. Nah, coba kita hitung sekarang. Coba kita hitung, nanti kita hitungnya nanti ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa dirangkai kembali alatnya seperti apa jadinya. Ini sudah saya buat jadinya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya perbesar sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat ini ya. Pertama adalah stream yang dari 50 ke 210. 50 ke 210. Jadi dia pertama masuk ke heat exchanger, lalu kemudian masuk ditambahkan heater ya. Jadi ada masuk ke heat exchanger yang pertama, lalu kemudian dipanaskan lagi dengan menggunakan heater. Kemudian keluar dari reaktor ada 270 ke 160. 270 ke 160 dia melewati heat exchanger 3 dan cooler. Jadi dia masuk ke heat exchanger 3 lalu ditambahkan cooler di sini. Gitu ya. Lalu hasil atasnya dari 130 ke 210. Berarti yang bukan, dari 160 ya. Dari 160 ke 210. Berarti yang ini. Jadi yang stream apa yang arus atas ini dia ternyata masuk ke HE2 lalu ke HE3. Jadi dia masuk ke HE2 terlebih dahulu, lalu ke HE3, baru ke reaktor. Lalu hasil bawahnya nanti dari 220 ke 60 ya. 220 ke 60 ini dia masuk ke HE2, lalu cooler, lalu kemudian HE1. Jadi masuk ke HE2. Oh, ini tambahkan coolernya belum ada. Kita tambahkan cooler sini ya. Nah, segini. HE2 cooler HE1 ya, sudah sesuai. Nah, ini untuk peletakan cooler sebenarnya tidak masalah. Apakah mau HE dulu baru cooler atau cooler dulu baru HE? Ya, jadi karena yang diambil adalah untuk penukar panasnya. Jadi sebetulnya sama saja. Hanya tinggal nanti suhunya berapa yang diketahui kan kita tidak tahu. Jadi ya ini untuk menggambar seperti ini, kita persiapkan seperti ini juga ya. Saya menyiapkan seperti ini. Saya menyiapkan seperti ini, ada heater, ada cooler, lalu kemudian untuk alat menukar panasnya dengan nomornya agar kita tidak bingung. Ada panah-panahnya ini agar lebih mudah untuk menggambar seperti ini. Nah, ini yang perlu dihitung kembali adalah ini. Ini ada, karena kan ada suhu-suhu yang hilang ya. Jadi ini ada beberapa suhu yang diketahui nih. Suhu A, suhu B, suhu ya ada beberapa ini yang keluar dari 2 ini pun juga belum tahu ini suhunya berapa. Ya. Yang keluar ini belum tahu berapa, lalu kemudian yang keluar dari sini juga masuk keluar juga tidak tahu berapa.
keluar cooler ini juga tidak tahu berapa. Jadi di rentang-rentang ini ada beberapa suhu yang hilang ya. Ya, ini di antara seperti ini kan hilang nih, tidak ada suhunya, ini tidak ada suhunya. Nah, itu bisa silahkan coba untuk dihitung ya, yang suhunya tidak ada kira-kira berapa ini. Ini suhunya tidak ada hanya 1, 2. Ya, yang lainnya kan ada semua. 50 masuk ke HE1 keluar 160. 160 keluar dari heater jadi 210. Kemudian yang ini 270 masuk ke heater keluar jadi 180. 180 masuk cooler jadi 160. Yang ini 220 masuk HE jadi 180. 180 masuk cooler. Nah, belum tahu suhunya berapa. Masuk HE lagi jadi 60. Yang terakhir ini yang bawah ini ya. Masuk ke HE2 nggak tahu suhunya berapa. Masuk ke HE3 jadi 210. Nah, ini silahkan supaya tambahkan suhunya berapa dan berapa yang di sini. Dihitung ya. Nah, sekarang coba kita hitung recovery-nya sekarang. Kita hitung recovery-nya. Recovery-nya untuk kita hitung di sini saja ya. Kita samakan ininya seperti ini. Heat recovery-nya berapa? Heat recovery-nya bisa dihitung dari HE ini. Jadi dia adalah sama dengan 2200 ditambah dengan 880 ditambah dengan 1620. Hasilnya 4700 data recovery-nya. Lalu untuk yang cold stream-nya adalah 40 ditambah dengan 360 ya, ini ya, 440 tambah 360. Terus hot stream-nya sama dengan hanya satu ya, hanya satu, ada 1000. Lalu kemudian totalnya bisa dihitung. Ya, total hanya 6600. Bisa dilihat savingnya kita berapa dari total ini. Ya, 11.000 dikurangi dengan 6.500. 4.700 kilowatt data. Savingnya kalau kita menggunakan heat integration yang menggunakan kaidah tadi ya, menggunakan pinch point tadi. Tapi kalau sekarang ini software sudah sangat banyak sekali ya. Kalau misalkan kita browsing, mungkin bahkan ada yang softwarenya berupa Excel, hanya tinggal masukkan input outputnya berapa suhunya. Nanti di Excel langsung otomatis terhitung dan terbuat grafiknya seperti ini biasanya otomatis jadi. Tapi gambarnya biasanya hitam putih ya, gambarnya biasanya hitam putih. Tapi kan paling tidak saya sudah menyampaikan logika untuk perhitungannya bagaimana, sehingga ketika melihat software-software yang sudah ada saat ini, maka kita bisa dengan mudah memahami, oh ternyata perhitungannya seperti ini, dan nanti bentuknya akan menjadi seperti ini, dan itulah tujuannya ya. Saya rasa cukup untuk video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.